Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah cerita seram pendakian Gunung Sumbing. Cerita misteri kali ini bersumber dari @miptul. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Hai, assalamualaikum. Kali ini aku bakal cerita tentang pengalaman dari narasumberku yang lagi-lagi gak mau di-spill akunya. Oke, selamat mendengarkan. Namaku Bagas. Aku berasal dari Lampung. Aku mahasiswa salah satu universitas di Solo dan anggota UKM pecinta alam di kampus. Pada tahun 2015, aku memasuki semester 5. Dan saat itu, aku lagi semangat-semangatnya naik gunung. Bahkan, bisa setiap minggu aku naik gunung. Nah, barulah setelah itu, aku berhenti selama sebulan. Tetapi kalau setiap weekend selalu kuisi dengan kegiatan mapala dan juga lain-lain, tentunya tetap di alam bebas. Aku tidak terlalu ingat bulan apa, tetapi setelah 3 minggu naik gunung yang berbeda, aku pun memutuskan untuk naik Gunung Sumbing di Wonosobo dari jalur base camp Garung bersama 2 kawanku, yaitu Aji dan Nuril. Tujuanku naik gunung setiap minggu saat itu karena setelah lebaran aku ingin naik Gunung Kerinci di Jambi bersama kawanku, sesama pecinta alam di Lampung. Jadi semacam latihan lah sebelum aku mendaki Kerinci. Rencananya kami naik Gunung Sumbing ini di 5 hari sebelum puasa Ramadan tahun 2015. Perjalanan kami dimulai dari rumah Aji di Banyumas, lewat Banjarnegara, dan sampai di base camp Sumbing via Garung pada jam 10 malam pada saat itu. Belum ada satupun dari kami bertiga yang pernah naik Gunung Sumbing. Jadi ini adalah kali pertama kami mendaki Gunung Sumbing. Dan bodohnya, karena kami ngejar waktu, dari hari Sabtu jam 10 malam kami nekat memulai perjalanan. Perjalanan dari base camp ke pos 1 kami tempuh dengan ojek. Kemudian kami melanjutkan dengan jalan kaki bermodalkan peta di base camp yang kami foto. Kami putuskan untuk camp di pos 4 Watu Kota. Singkat cerita, pos 3 sudah kami lewati, tetapi pos 4 belum tahu di mana. Dan saat itu kami sudah sangat lelah. Sekitar jam 2 pagi, setelah kami menemukan tempat yang cukup landai, kami pun memutuskan untuk membangun tenda. Dikarenakan kami saat itu sudah sangat lelah dan pos 4 juga belum terlihat. Tempat kami camp bernama Pasar Watu. Tempatnya datar, namun hanya seperti punggungan bukit dan hanya muat 1 tenda dan sedikit jalan yang harusnya bukan jadi tempat camp dan maaf mengganggu jalan pendaki lain. Temanku Aji dan Nuril adalah seorang yang taat agama. Bahkan saat mendaki, mereka juga selalu sempatkan untuk sholat. Tidak seperti aku yang sering keceplosan berkata kasar. Walau selalu minta maaf juga kalau pas keceplosan di gunung. Pagi pun akhirnya tiba. Aku mendapat tugas memasak nasi. Nuril dan Aji yang menyiapkan sayur dan minuman hangat. Kemudian kulihat temanku Aji berjalan sedikit pincang.
Aku pun bertanya kepadanya, "Kakimu kenapa, Ji?" Aji pun menjawab, "Gak tahu ini. Dari pagi aku kencing terus kepleset. Lututku terbentur batu. Tapi kok aneh ya. Yang kena batu dengkul kiri, tetapi yang sakit yang kanan." Tanpa berpikir panjang, kami pun malah makan untuk mengisi tenaga menuju puncak. Perjalanan menuju puncak biasa saja. Bahkan si Aji tidak mengeluhkan kakinya sama sekali. Setelah melewati pos 4 Watu Kota, yang ternyata lokasinya lumayan dekat dengan tempat kami ngecamp. Nah, singkat cerita, kami sudah sampai puncak. Seperti biasanya, kegiatan kami yaitu berfotoria. Dan setelah cukup beristirahat, sekitar jam 2 siang, kami turun dari puncak. Dan disinilah keanehan mulai terjadi. Kawanku si Aji mulai berkeringat parah, seperti menahan sakit sampai mukanya pucat dan tidak bisa berjalan dengan cepat untuk turun dari puncak. Ya, karena Aji mengalami cedera di kaki. Jadi, untuk mempersingkat waktu, aku pun memutuskan untuk turun terlebih dahulu ke camp kami, sekalian memasak dan beres-beres, agar nanti saat mereka sampai, semuanya sudah siap. Setelah menunggu cukup lama, sekitar jam 4 sore, akhirnya mereka sampai juga. Aji langsung merebahkan dirinya di dalam tenda, yang saat itu sudah kelepas framenya, tinggal dilipat saja. Kemudian kami makan bersama. Tetapi anehnya, kawanku si Aji ini mulai tidak bisa diajak bercanda dan lebih banyak diam, tidak seperti biasanya. Saat itu aku hanya berpikir, mungkin dia jadi lebih banyak diam karena kelelahan ya, apalagi kakinya sedang sakit. Oh iya, aku lupa bilang, kalau sebelum kami memulai pendakian, aku selalu briefing kawan-kawan agar nanti saat mendaki, hal janggal apapun yang bakalan kami alami, lihat ataupun dengar, simpan saja dulu di hati, dan baru cerita saat sudah selesai kembali ke base camp. Nah, setelah selesai makan, kami packing barang-barang bawaan dan segera turun ke pos 3, yang juga terlihat dari pos Pasar Watu. Tampak tidak begitu jauh. Mulai turun dari Pasar Watu, Aji sudah tidak mau diajak ngobrol. Bahkan hanya menjawab dengan mengangguk atau menggeleng saja. Muka Aji juga pucat sampai ke bibir, seolah kami sedang bersama orang lain. Padahal Aji adalah anak yang ceria dan suka bercanda denganku. Nah, saking lamanya berjalan, kami sampai di pos 3 saat matahari mulai tenggelam. Dan setelah istirahat sejenak, matahari pun hilang. Dan kami mulai menyalakan senternya masing-masing untuk penerangan, sambil terus berjalan dengan formasi Nuril berada di depan, Aji di tengah, dan aku di belakang. Untuk memecah keheningan, aku menyalakan musik lewat MP3 di ponselku. Setiap kami beristirahat, kami harus menunggu 3-5 lagu selesai, baru Aji mau diajak jalan lagi. Itu pun dia selalu berusaha tidur. Sampai sesekali harus kutampar pipinya agar kesadarannya tetap terjaga. Kami turun pada hari Minggu, tetapi tidak ada satupun pendaki yang naik maupun yang turun yang saat itu kami temui selama perjalanan turun ke pos 3. Justru anehnya,
ada puluhan kunang-kunang yang mengikuti kami di sepanjang jalan, dan bahkan saat kami berhenti. Doaku saat itu hanya 3. Yang pertama, jangan sampai pindah alam. Yang kedua, jangan sampai si Aji kerasukan lalu lompat ke jurang. Dan yang ketiga adalah semoga kami bertiga selamat sampai tujuan. Nah, sebelum sampai di pos 2 itu, ada sebuah pohon mati yang besar di kanan jalan. Aji dan Nuril berhenti mendadak, seolah kaget melihat sesuatu. Bahkan Nuril langsung berbalik badan menatapku dengan wajah sangat ketakutan. Aku pun sebenarnya sangat takut, tetapi aku harus jadi penenang mereka berdua. Kusorot seluruh sisi menggunakan senter sambil aku berkata, "Ngapain sih kalian ini? Ayo cepetan jalan. Orang gak ada apa-apa kok." Dan kebetulan saat itu aku memang tidak melihat apa-apa. Nah, singkat cerita, sampailah kami di pos 1 pada jam 10 malam. Di pos 1 ini kebetulan ada 2 orang tukang ojek. Disitulah Aji baru mengucapkan sebuah kata setelah diam saja sepanjang jalan. "Udah, jalan aja, nggak usah ngojek," ucap Aji. Dan seolah terhipnotis, aku malah mengiyakan tawaran Aji. Bodoh memang. Nuril yang sudah tidak tahan harus berjalan pelan pun, ia memutuskan untuk jalan duluan. Aku berpesan untuk jangan terlalu jauh dan harus tetap kelihatan oleh kami berdua. Sedangkan aku dan Aji masih duduk di kayu mati di pinggiran jalan. Lalu satu ojek pun turun tanpa basa-basi dan ia hanya lewat. Kemudian ojek berikutnya berjalan dengan pelan sambil wajahnya menatap kami dengan tatapan yang serius. Lalu ojek itu pun berhenti di samping kami dan langsung berkata dalam bahasa Jawa yang artinya, "Mas, ayo bareng sama saya." Kemudian aku pun menjawab, "Maaf pak, kami nggak ada uang buat ngojek." Lalu tukang ojek itu membalas, "Udah mas, nggak usah bayar. Saya ini kasihan sama kalian." Di saat itu pun aku langsung paham apa yang dimaksud si tukang ojek. Oke, masalahnya adalah satu motor tukang ojek, sedangkan kami bertiga dengan membawa tas besar-besar. Nah, bagaimana mungkin bisa muat dengan satu motor? Akan tetapi si tukang ojek bersikeras sampai-sampai ia berkata, "Udah mas, dicoba aja dulu, pasti bisa kok." Lalu aku menjawab, "Nggak muat pak, saya jalan aja ya. Yang penting ini loh, kawan saya berdua ini, bapak antar sampai ke base camp." Tetapi saat itu si tukang ojek masih saja ngotot. Akhirnya karena malas berdebat, aku pun memanggil Nuril dan aku bilang, "Nuril, tas kamu enteng kan? Sini aku yang bawa. Kamu bawa tasku aja dan naik ojek sama Aji." Kemudian Nuril pun mengiyakan. Kemudian aku berbalik ke tukang ojek dan aku berkata, "Pak, saya minta tolong ya. Yang penting teman saya berdua ini bapak antar sama base camp. Saya jalan kaki aja nggak apa-apa kok pak." Sambil aku mulai berjalan turun. Kemudian tukang ojek pun menaruh tas mereka berdua di tengah motor dan membonceng kedua temanku dengan posisi Aji di tengah dan Nuril di belakang. Setelah itu tukang ojek mulai jalan dan ia memepetku yang sedang berjalan kaki sambil ia berkata,
"Mas, deket sini dulu ya, saya omongin." Dengan deg-degan sekaligus penasaran, aku menjawab, "Ada apa ya, Pak?" Kemudian si tukang ojek itu membacakan mantra yang menggunakan bahasa Jawa tepat di depan wajahku. Aku hanya terbengong, diam, takut, bingung, lelah, semuanya campur aduk. Lalu tukang ojek itu mengusapkan tangannya ke wajahku sampai turun ke dadaku. Dan itu membuatku semakin gak bisa berkata apa-apa. Lalu si bapak tukang ojek itu berkata lagi, "Ya udah Mas, jangan khawatir. Kawannya akan saya antar sampai ke base camp. Pokoknya Mas jalan terus saja ya. Cuman saya minta satu hal." Dengan penasaran, aku menjawab, "Apa itu, Pak?" Si tukang ojek pun melanjutkan, "Mas jalan terus saja ya. Pokoknya apapun yang terjadi, jangan sekali-sekali menengok ke belakang." Kemudian tukang ojek itu pun langsung melajukan motornya, menuruni pos 1 meninggalkanku dalam kabut tebal sendirian. Aku kebingungan dan ketakutan. Kayaknya baru kali ini aku merasa ketakutan yang sangat luar biasa hebat. Setelah mereka menghilang tertutup kabut, aku pun memutuskan untuk jalan terus. Aku mengecilkan senter SWAT-ku sampai ke lingkaran terkecil agar hanya fokus ke sorotan lampu senterku saja. Saat itu tidak ada angin, hanya kabut tebal, dan sesekali lampu desa di bawah kaki gunung bisa terlihat samar-samar, yang kujadikan semangatku untuk segera sampai di base camp. Sialnya, baru berjalan beberapa menit, rambutku yang dulu sebahu seperti ada yang membelai dari belakang. Bahkan aku bercerita seperti ini saja membuatku merinding. Kejadian rambutku dibelai entah oleh siapa ini bukan cuma terjadi sekali, tetapi berkali-kali, bahkan puluhan kali. Dan seolah-olah dia bilang, "Nengok ke belakang sini dong ganteng." Bulu kuduku merinding, pikiranku kemana-mana, tubuhku kaku, mulutku bisu. Yang terus gerak hanya kakiku tanpa sempat berhenti sekalipun. Banyak hal yang kubayangkan saat itu. Wujud seram seperti apa yang akan kulihat jika aku berani menengok ke belakang. Nah, saking penasarannya, mataku sampai kulirikan ke pojok kiri dan kanan, tetapi tanpa menggeser kepalaku sedikit pun. Di kepalaku, aku hanya berpikir, kalau aku mengambil resiko melanggar larangan tukang ojek tadi, bisa saja di posisi ini aku tidak akan selamat. Dan sudah jelas kawanku aman sampai di base camp. Kali ini aku percepat ya ceritanya. Nah, ini singkat ceritanya, aku sudah sampai gerbang base camp. Banyak sekali pendaki di sana. Kulihat satu persatu dari mulai tas dan wajah tiap orang, tetapi kedua kawanku tidak kunjung terlihat. Aku berpikir, mungkin saja mereka berada di dalam base camp. Kemudian aku berdiri di pintu base camp sambil melihat setiap orang, tetapi kawanku tidak juga terlihat. Aku keluar lagi. Aku mencari tongkrongan tukang ojek di depan base camp. Gak ada juga. Di situ aku mulai panik. Aku berpikir, wah, jangan-jangan cuma aku yang selamat. Jangan-jangan tadi tukang ojek jadi-jadian. Dan segala kemungkinan yang ada dalam kepalaku campur aduk. Akhirnya aku mencoba menenangkan diri. Aku menaruh tasku di tiang base camp, melepas sepatuku, dan aku memakai sandal.
Lalu aku berjalan ke WC base camp. Dan tidak lupa aku mengecek lagi apakah temanku ada di WC. Dan hasilnya nihil. Tidak ada temanku di sana. Setelah aku selesai mencuci tangan dan kaki, aku kembali ke dalam base camp. Dan aku duduk bersandar di tasku sambil aku bengong. Saat aku bengong di base camp, karena aku nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba dua kawanku si Nuril dan Aji masuk ke dalam base camp. Dengan reaksi mereka yang kaget melihatku sudah berada di base camp duluan. Aku pun juga kaget, karena bagaimana mungkin aku bisa sampai duluan di base camp. Nah, padahal mereka berdua naik motor, sedangkan aku hanya berjalan kaki. Oh iya, perjalananku dari pos 1 ke base camp itu setengah jam. Tepatnya jam 10 malam aku sudah sampai di base camp. Aji yang wajahnya sekarang terlihat lebih segar dan sudah tidak terlihat seperti mayat hidup lagi, bertanya kepadaku, "Loh, kok kamu udah di sini? Padahal aku baru mau masuk base camp loh, ngambil motor buat jemput kamu." Kemudian aku menjawab, "Sudah, duduk dulu kalian berdua. Harusnya aku yang nanya ke kalian. Kok kalian baru sampai sini sih?" Akhirnya kami duduk di base camp sambil bercerita apa saja yang telah terjadi selama perjalanan tadi. Pertanyaan pertamaku, "Kalian dari mana saja? Kok baru sampai?" Kemudian mereka menjawab, "Kami tadi diberhentiin di musola sebelum ke base camp." Nah, terus ditanya sama bapak ojeknya, "Kalian muslim kan? Kalau muslim, kalian sholat isya dulu ya. Nanti bapak bantu ngobatin," katanya. Setelah selesai sholat, badanku udah segar lagi, ucap Aji. Kemudian tukang ojek berkata, "Gimana? Udah enakan badannya?" "Sudah pak," jawab Aji. Kemudian Aji bertanya, "Pak, boleh saya tahu saya kenapa ya pak? Saya ngerasa badan saya kayak bukan milik saya." "Oh, biasa mas. Hal kayak begitu memang resiko pendakian. Masnya cuma lagi apa saja. Tapi nggak apa-apa kok mas. Saya udah pulangin penunggu gunung yang ngikutin masnya." Nah, di sini kawanku Aji malah nanya lagi, "Emang wujudnya gimana ya pak yang nempelin saya itu?" Lalu dijawab, "Wujudnya perempuan mas, tapi mukanya setengah kucing hutan." Pada saat itu Nuril pun mengatakan, "Tahu nggak mas, yang sebelum pos 2 tadi, yang waktu itu kami kaget sampai aku nengok ke masnya itu. Ya, karena kami ngelihat cewek di atas pohon itu mas. Kayak senyum-senyum dia. Karena kayaknya mas nggak ngelihat, jadi aku diam aja, sesuai perjanjian kita sebelum pendakian." "Wah, kurang ajar. Kalau aku ngeliat, nggak mungkin aku berani mau jalan sendirian dari pos 1 ke base camp jam setengah 10 malam pula," ucapku dalam hati. Terus Aji menimpali dengan berkata, "Gas, makasih banget ya, kamu udah nampar-namparin aku setiap aku mau tidur di saat kita istirahat itu. Tadi itu aku kayak berusaha banget loh buat jaga kesadaran, tapi susah. Untung kamu tampar-tamparin." Dengan bercanda, aku pun menjawabnya, "Baru kali ini ya orang ditampar malah bilang makasih." Lalu dengan wajahnya yang serius, Aji menjawab, "Tapi sumpah gas, setiap aku gak sengaja ketiduran sebentar, mimpiku selalu sama." "Hah? Mimpi gimana Ji?" sautku.
Aku selalu mimpi gas, kayak di jalan setapak yang gelap. Tetapi aku cuma jalan aja gas, ngikutin kakek yang pakai pakaian adat Jawa dengan lampu minyak tanahnya. Dan sesekali aku mimpi nonton wayang, tetapi nggak ada yang mainin alat-alatnya, tapi ada bunyi-bunyiannya dan wayangnya bergerak sendiri, ucap Aji. Sambil nahan air mata, aku berkata kepada Aji, "Alhamdulillah Ji, untung banget kamu gak bablas. Soalnya aku inget kata kakekku, kalau temen kayak ketempelan gitu, harus dijaga terus biar dia tetap sadar." Akhirnya, kami cerita panjang lebar tentang pengalaman horor yang kami alami. Dan hari Senin paginya, kami baru berangkat pulang ke Solo. Oke teman-teman, udah selesai ceritanya. Semoga terhibur ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Begitulah kisah cerita seram pendakian Gunung Sumbing. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast Studio Horor ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.